Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Bab 3119 Serangan Pengurangan Dimensi. Bab 7876 sampai bab 7880. Maaf telat uploadnya. Saat ini, Zhang Ermao, yang menutup telepon dengan Xiao Changkun, merasa langit akan runtuh. Jauh di lubuk hatinya saat ini, dia sangat menyesal karena dia seharusnya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Xiao Changkun. Meskipun Zhang Ermao sudah lama mengetahui bahwa kemampuan Xiao Changkun rata-rata, levelnya terbatas dan dia suka pamer, namun mengingat dia adalah ayah mertua Ye Chen, Zhang Ermao sangat ingin menjilatnya. Sekarang sepertinya tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan Xiao Changkun. Dia awalnya berpikir bahwa jika orang normal melihat seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan maju untuk menyenangkannya, bahkan jika dia tidak memberikan makanan kepada si gagap, dia setidaknya akan menyentuh kepalanya untuk menghiburnya 2 kali. Jika kamu tidak menyentuh kepala untuk menghiburnya, dia tidak akan mengambil makanan dari mulut anjing itu. Setelah mengambilnya, tendang dia 2 kali, bukan? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia, Xiao Changkun, bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tidak punya hati nurani, dan tidak berdasar. Sekarang, meskipun dia sangat menyesalinya, dia juga tahu bahwa dia tidak menyesal meminum obat tersebut. Hal terpenting saat ini adalah memberi Xiao Changkun solusi yang memuaskannya sebelum dia mendarat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter yang masih hidup dan segera menelepon adik laki-lakinya. Di telepon, dia memberitahu pihak lain, temukan seseorang yang lebih tua dan tampak lebih kejam untuk berpura-pura menjadi saudaramu. Liang Yun mengatakan bahwa Anda mencuri barang-barang itu dan menyuruhnya mengembalikannya, jika tidak, dia akan memanggil polisi. Jika polisi masih tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dia akan mengajukan tuntutan dan membiarkan dia menanggung. Akibatnya, cepatlah. Saya menemukan seorang teman yang sepertinya bukan pria baik dan memintanya pergi ke toko Zhou Liang Yun untuk meminta penjelasan. Toko Zhou Liang Yun sudah penuh sesak saat ini. Di antara mereka, banyak juga rekan-rekan yang datang menjilatnya setelah mengetahui bahwa ia telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja, banyak juga kolektor yang mendengar kabar tersebut dan membawa koleksinya kepadanya untuk membayar penilaian. Begitu pria itu memasuki pintu, dia berteriak dengan marah, "Di mana bosnya? Keluar dari sini, Zhou." Liang Yun menatapnya dan bertanya, "Saya bosnya, ada apa denganmu?" Gigi dan mengutuk, "Aku bukankah kakakku menjual kepadamu sesuatu yang ditinggalkan ayahku untukku? Biar ku beritahu, dia mencurinya dari barang milik ayahku. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Zhou Liang Yun tersenyum, "Jika saudaramu benar-benar mencurinya, maka kamu harus memanggil polisi untuk menangkap saudaramu. Apa yang kamu lakukan padaku? Anda mengumpulkannya. Tahukah Anda bahwa menerima barang curian dianggap sebagai kejahatan?" Zhou Liang Yun tersenyum dan berkata, "Maaf, Anda tidak berhak memutuskan apakah barang curian itu adalah barang curian itu. Jika tidak, jika ada yang menjual sesuatu kepada saya,
dan kemudian seseorang mengatakan itu adalah barang curian dan ingin saya mengembalikannya, apakah saya masih ingin melakukan bisnis ini? Pria itu merasa bersalah, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya memperingatkan Anda untuk tidak bermain-main dengan saya di sini. Barang itu milik saya, dan saudara saya tidak tahu nilai sebenarnya ketika dia menjualnya. Anda mengambil sesuatu yang sangat mahal darinya dengan harga yang begitu murah. Ini dia dicurigai penipuan. Terlebih lagi, barang ini berasal dari yang buruk. Anda harus mengembalikannya kepada saya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda membuka toko ini." Semua orang di toko memandang Zhou Liangyun. Mereka tidak mengetahui rahasia di balik masalah ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mereka semua merasa bahwa alasan mengapa Zhou Liangyun mengambil kebocoran besar dengan harga murah pasti karena dia melihat bahwa barang itu sangat bagus, tetapi dia menyembunyikannya tanpa mengatakannya dengan jelas. Meskipun tidak ada yang salah dengan ini, itu kurang lebih sedikit jahat. Itu hanya lelucon. Zhou Liangyun tersenyum dengan tenang dan berkata, "Terang dan cerah di siang hari bolong. Anda mengatakan bahwa jika saya tidak bisa membuka toko, saya tidak akan bisa membukanya. Saudaramu menjual barang kepadaku, aku sudah memberitahunya dengan jelas. Barang itu dari dinasti Song Utara, dan aku memberitahunya dengan jelas bahwa nilainya bisa puluhan juta, tapi dia tidak mendengarkan. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak terburu-buru, dia dapat mengirimkannya kepada saya. Saya hanya akan mengenakan biaya agen 10%, tetapi dia tetap tidak mendengarkan. Akhirnya, saya mundur selangkah dan mengusulkan agar saya membayar 50% sahamnya, dan dia menyimpan 50%, dan setiap orang akan mendapat setengah dari keuntungan setelah barangnya terjual. Dia masih tidak mendengarkan, dan harganya hanya 300.000 yuan, dan barangnya adalah dibayar penuh. Saya punya video pengawasan di sini, bagaimana bisa dicurigai penipuan." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Zhou Liangyun melihatnya. Dengan begitu banyak orang yang hadir, dia berkata, "Karena mereka semua ada di sini, saya akan meminta semua orang untuk melakukannya. Berikan kesaksian untuk saya. Sekarang saya akan merilis videonya agar semua orang dapat melihatnya, dan meminta semua orang untuk mengevaluasi apakah itu saya." Dia menipu apa yang disebut adik laki-lakinya. Ketika pria jahat itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri merasa sedikit gugup, tetapi dia tidak berani mundur saat ini. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu melihat ini. Jika kamu mengambilnya, kembalikan padaku. Aku akan memberimu kembalikan 300.000. Zhou Liangyun berkata dengan tenang, "Jika Anda tidak melihatnya, saya akan menunjukkannya kepada semua orang. Jika Anda terus mengacau, saya juga dapat melawan Anda polisi." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang telah dia simpan sejak lama, dan mengklik untuk memutarnya di depan semua orang. Seluruh proses transaksi kemarin malam disajikan di hadapan semua orang frame demi frame. Faktanya, semua orang mengira Zhou Liangyun pasti telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral untuk menerima barang mahal seharga 300.000 yuan.
Dia pasti berpura-pura bahwa barang bagus itu adalah barang biasa untuk menurunkan harga, dan akhirnya menipu orang lain untuk memilih itu. Namun saat semua orang menonton video tersebut, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena Zhou Liangyun dalam video tersebut tidak menyembunyikan apapun dari orang yang menjual patung Buddha perunggu tersebut. Dia segera memberitahu orang lain tentang semua informasi, termasuk usia sebenarnya, nilai sebenarnya dari barang tersebut, dan informasi transaksi lelang sebelumnya untuk barang serupa itu dengan jelas. Perilaku tanpa menyembunyikan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di industri barang antik. Yang lebih mengagumkan lagi adalah bahkan setelah pihak lain mengetahui semua informasi tersebut, dia masih bersedia menjual barang tersebut kepada Zhou Liangyun seharga 300.000 yuan, tetapi Zhou Liangyun masih terus membujuk pihak lain, berharap pihak lain dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun, meskipun Zhou Liangyun telah mencurahkan hati dan jiwanya, pihak lain bertekad untuk menjualnya, dan dia juga mengatakan harganya 300.000. Oleh karena itu, setelah melihat ini, semua orang tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan Zhou Liangyun selama seluruh proses akuisisi. Namun, ada masalah yang jelas dalam hal ini. Terlihat dari video tersebut, pihak penjual memang memperjelas bahwa barang tersebut dicuri dari ayahnya. Artinya, hal ini memang datang dari arah yang salah. Orang-orang yang datang untuk meminta sesuatu, seperti orang-orang yang datang untuk menjual barang tadi malam, semuanya membawa kamera yang sangat tersembunyi. Zhang Ermao, yang diam-diam menonton siaran langsung, juga secara akurat memahami celah fatal ini dan mengirimkan pesan kepada orang tersebut. Pria itu masih sedikit bingung pada awalnya, tetapi setelah melihat pesan dari Zhang Ermao, dia segera mendapatkan kepercayaan diri dan bertanya dengan dingin kepada Zhou Liangyun, "Sekarang kamu mengakui bahwa saudaraku mencuri barang itu. Karena dicuri, maka harus dikembalikan dengan cara yang sama. Anda sebaiknya segera menelepon pembeli dan memintanya untuk segera mengirimkan barang itu kembali kepada saya, jika tidak, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda." Petik 2. Zhou Liangyun tidak terburu-buru tentang hal ini, tersenyum sedikit, dan berkata, "Seperti yang dikatakan oleh orang yang menjual barang itu memang dicuri olehnya, dan dicuri dari ayahnya yang baru saja meninggal karena sakit." Orang itu segera berkata, "Ayah saya sudah membuat surat wasiat sebelumnya kematiannya, dan semua produknya dicuri. Itu milikku, jadi tentu saja itu milikku. Wajar jika aku memintamu mengembalikannya padaku." Zhou Liangyun memandang ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa barang itu diserahkan kepadamu oleh ayahmu, maka kamu harus terlebih dahulu menunjukkan surat wasiat ayahmu, dan itu harus surat wasiat yang sah secara hukum. Anda harus membuktikan bahwa surat wasiat itu sah menurut hukum, harus diajukan ke kantor notaris. Sebaiknya surat wasiat itu sendiri sudah diaktakan, kalau tidak berarti tidak ada buktinya. Benda ini bukan milikmu, melainkan milik ayahmu. Karena ayahmu telah meninggal dunia dan kamu tidak dapat membuat surat wasiat yang sah, maka kamu dan saudara laki-lakimu masing-masing mempunyai separuh hak waris.
Jika kamu mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang lain atau ibumu masih hidup, maka hak warismu akan semakin terdilusi. Karena kakakmu juga mempunyai hak waris, tidak ada masalah baginya untuk menjual barang ini kepadaku. Jika menurutmu ada masalah, kamu dapat menuntutnya pengadilan, dan pengadilan akan mengurus kerugianmu. Minta dia untuk mendapatkannya kembali. Pada titik ini, Zhou Liangyun berkata dengan tenang, jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke pengadilan untuk menuntut saudaramu dan menanganinya. Kewajiban yang diserahkan ayahmu secara pribadi kepadamu, alih-alih datang untuk meminta sesuatu dariku. Pria itu terdiam beberapa saat dan Zhang Ermao juga sedikit terkejut dan tidak dapat menemukan jawaban yang cocok untuk sementara waktu. Melihat pihak lain ragu-ragu dan ragu-ragu untuk berbicara dan terus melihat ponselnya, Zhou Liangyun tahu bahwa pihak lain masih harus menunggu dalang di balik layar untuk memberinya ide. Jadi, dia bertanya dengan bercanda, "Maaf, apakah Anda tidak mengerti? Apakah Anda ingin saya menjelaskannya lagi kepada Anda?" Saat ini, Zhang Ermao sedang merobek rambutnya dengan kedua tangan, dan rasa sakit yang parah membuat otaknya jernih itu banyak, jadi dia segera membuat rencana untuk mengirim pesan ke orang itu. Setelah melihatnya, pria itu mengangkat kepalanya, mendapatkan kembali semangat juangnya, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu diperkaya secara tidak adil. Jika kamu tidak mengembalikan barang-barang itu, aku akan memanggil polisi dulu dan meminta polisi untuk datang, maju. Kedua, saya akan melaporkannya ke Departemen Industri dan Komersial. Saya juga akan pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda." Zhou Liangyun mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi tajam, nadanya menjadi agresif, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak masalah, bagaimana kalau kita memanggil polisi sekarang? Saya curiga bukan Anda yang itu. Saudaraku, karena saya punya video di sini dan penampilan orang tersebut telah difoto, kami akan memintanya untuk membawanya untuk memverifikasi identitas Anda dan melihat apakah Anda keduanya bersaudara. Untuk mundur selangkah, jika kalian berdua memang bersaudara, maka kalian harus melihat apakah ayah kalian benar-benar baru saja meninggal. Jika ayah kalian masih hidup, maka itu membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Jika ayahmu sudah lama meninggal, itu juga membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Mundur. Jika ayahmu baru saja meninggal, maka kamu perlu memeriksa lebih lanjut apakah ayahmu pemilik koleksi ini semasa hidupnya. Bukti langsung. Teknologi modern sudah sangat maju sehingga anak berusia 3 tahun dapat mengambil foto dengan smartphone, dan ayahmu telah menyimpan koleksi ini selama puluhan tahun, jadi kamu setidaknya harus memiliki beberapa foto ayahmu dengan produk ini di rumah. Benar. Meskipun tidak ada foto, kamu tetap harus memberikan bukti video bahwa koleksi ini pernah muncul di rumahmu, kan? Jika kamu tidak dapat memberikan bukti video apapun untuk membuktikan bahwa benda ini muncul bersama ayahmu, atau itu telah muncul di keluargamu, yang juga membuktikan bahwa kamu berbohong. Pada titik ini, nada suara Zhou Liangyun sedikit meningkat dan dia berkata dengan dingin dengan sedikit omelan, "Jika kamu memang berbohong, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda belum pernah ke sana. Motif aslinya adalah untuk menipu saya.
Karena ketika saya menerima benda ini, benda itu sudah memiliki lapisan tekanan buatan. Siapa yang biasanya membalikkan kesusahan di utara barang antik dinasti Song agar terlihat seperti sesuatu dari dinasti Ming? Ada alasan untuk menebak bahwa Anda pasti berpikir bahwa benda ini bukanlah barang yang baik dan Anda hanya ingin menipu saya ratusan ribu dolar. Jangan berharap Anda salah tentang hal ini, karena masalah ini telah menyebabkan semua orang di daerah setempat. Jika Anda memperhatikan, saya mungkin juga meminta media stasiun TV untuk turun tangan dan mari kita telusuri apa yang terjadi di balik kejadian ini. Siapa yang punya motif tersembunyi? Siapa itu? Mengendalikan segala Sesuatu di balik layar. Pada akhirnya kita harus mencari tahu siapa pemilik barang ini. Lihat apakah pihak lain adalah geng kriminal yang kaya pengalaman dalam penipuan. Begitu kata-kata ini keluar, pria itu menjadi pucat karena ketakutan, berkeringat banyak dan seluruh tubuhnya gemetar. Dan Zhang Ermao, yang diam-diam memantau semuanya, sangat ketakutan. Dia tidak menyangka pemikiran logis Zhou Liangyun begitu teliti, dan dia segera mulai membedah kesalahan fatal dalam keseluruhan masalah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar curian, maka yang datang memintanya hari ini pastilah adik dari adik Anda, dan yang datang sekarang tidak ada hubungan darah dengan adik Anda. Yang lebih parah lagi, adik laki-laki saya tidak memiliki saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama. Yang lebih parah lagi, ayah adik laki-laki saya masih hidup. Jadi, begitu masalah ini dilaporkan ke polisi dan polisi terlibat, polisi bisa mengetahui siapa adik laki-lakinya hanya dengan mencabut registrasi rumah tangga adiknya. Informasi, semua yang saya katakan saat saya menjual barang tadi malam semuanya bohong. Tentu saja saya masih punya cara untuk menyelamatkannya, yaitu membiarkan sang adik langsung mengakui bahwa ia mencuri barang tersebut dari rumah orang asing, lalu mencari seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sang adik untuk berpura-pura menjadi pemiliknya. Namun dalam kasus ini, adik laki-laki saya sudah tamat karena dia melakukan tindak pidana pencurian, dan jumlah yang terlibat sangat besar. Terlebih lagi, meskipun demikian Anda mungkin tidak dapat memperolehnya kembali, karena tidak peduli siapa yang Anda temukan untuk berpura-pura menjadi pemilik Buddha perunggu. Seperti yang baru saja dikatakan Zhou Liangyun, Anda setidaknya harus dapat untuk menghasilkan beberapa data gambar untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang pemiliknya. Siapapun yang memberitahu polisi bahwa dia kehilangan barang ini harus membuat foto dan video untuk menjelaskan semuanya. Ini seperti Anda pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anak Anda hilang, dan mengatakan bahwa anak Zhang San adalah anak Anda, tetapi Anda bahkan tidak dapat menunjukkan foto Anda dan anak tersebut. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Jika kekacauan ini terus berlanjut dan polisi benar-benar terlibat, bukan hanya keadaannya tidak akan terulang kembali, tapi adikku juga harus diselidiki, entah karena pencurian atau penipuan, bagaimanapun juga dia akan masuk penjara. Bagaimana mungkin sang adik bersedia? Terlebih lagi, meskipun adik laki-lakinya dikatakan berada di bawah kendalinya, dia pada akhirnya adalah orangnya Hong Wuye.
Jika dia ingin memenjarakan orang-orang Hong Wuye, belum lagi apakah adiknya setuju atau tidak, saudara-saudaranya yang lain dan Hong Wuye sendiri tidak punya pilihan. Bagaimana Anda bisa setuju? Memikirkan hal ini, dia akhirnya menyadari bahwa kemampuan Zhou Liangyun untuk mengendalikan situasi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Baru kemudian dia menyadari bahwa sejak adik laki-lakinya masuk ke Zen Baosuan dengan Buddha perunggu, segalanya sebenarnya telah berkembang sesuai dengan ritme Zhou Liangyun. Zhou Liangyun adalah ahli dalam menyusun strategi dan perencanaan, dan Zhang Ermao, yang mengandalkan kepintaran dan bantuan orang-orang bangsawan untuk mencapai puncak, bukanlah tandingannya. Jadi Zhou Liangyun menggunakan triknya, yaitu serangan pengurangan dimensi untuk dia. Mengetahui bahwa dia telah menyinggung seorang guru, Zhang Ermao segera membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah terlibat dengan Zhou Liangyun dalam masalah ini lagi. Maka, dia segera mengirimkan pesan kepada sang adik. Ketika anak laki-laki itu menerima pesan itu, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Namun, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Zhou Liangyun, "Lupakan. Saya tidak menginginkan barang-barang itu. Saya akan memberikannya, kamu mendapat keuntungan kali ini." Setelah itu, dia tidak menunggu Zhou Liangyun berbicara, berbalik dan berlari keluar, menghilang dengan cepat. Bersambung.